Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester ekonomi mikro atau mikroekonomi. Bantuan langsung tunai. Salah satu kebijakan mikroekonomi yang dapat diulas adalah kebijakan pemerintah bantuan langsung tunai. Yang pertama kali diperkenalkan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005. Kebijakan ini dimaksud untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat ekonomi lemah sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli. Tujuan awal. Pada awalnya, BLT diterapkan sebagai respon terhadap krisis ekonomi global yang mempengaruhi Indonesia. Kebijakan ini memberikan sejumlah uang tunai kepada keluarga miskin dan rentan, dengan harapan bahwa bantuan tersebut akan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dampak dari kebijakan BLT yaitu kebijakan BLT pada sisi makroekonomi dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, dari segi konsumsi, diperkirakan bahwa adanya tambahan pendapatan dari BLT dapat meningkatkan daya beli masyarakat penerima. Ini dapat terlihat dalam kurva permintaan, di mana kenaikan pendapatan akan mendorong pergeseran ke kanan, menunjukkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diminta. Potensi selanjutnya, dari perspektif produksi, ada potensi peningkatan kegiatan ekonomi lokal karena adanya peningkatan permintaan. Hal ini dapat tercermin dalam kurva penawaran, dengan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan tambahan. Dengan demikian, dapat terjadi peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Berikut adalah kurva dan data. Kurva yang berwarna biru adalah jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia pada September tahun 2006 sampai 2009. Di sebelahnya adalah jumlah penerima bantuan langsung tunai dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tiap tahunnya pada tahun 2005 sampai 2016. Dampak pembagian BLT. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan BLT juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Misalnya, jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko inflasi karena peningkatan permintaan yang tiba-tiba. Selain itu, kebijakan ini juga bisa menciptakan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah tanpa memberikan solusi struktural jangka panjang terhadap masalah kemiskinan. Kesimpulan, secara keseluruhan, kebijakan BLT memiliki dampak yang kompleks pada mikroekonomi. Peningkatan daya beli dan aktivitas ekonomi lokal dapat menjadi dampak positif, tetapi perlu ada perhatian khusus terhadap risiko inflasi dan ketergantungan jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan diperlukan agar kebijakan ini efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi mikro. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.